Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera buat saudara-saudara dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Hari ini saya akan menyampaikan firman yang berjudul Keselamatan bagi keluarga sudah nyata. Mari kita baca Titus 2 ayat 11-15. Karena kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah membaca suatu buku yang berjudul The Marshmallow. Ada seorang pakar yang bernama Walter Mischel yang melakukan riset tentang menahan diri yang dikaitkan dengan kecerdasan, mentalitas, pola relasi, dan emosi anak. Ia melakukan penelitian terhadap 653 seorang anak yang berumur 4-5 tahun. Setiap anak diberi dua pilihan, yaitu boleh langsung memakan marshmallow yang tersedia di hadapannya atau menunggu 15 menit jika ingin ditambahkan marshmallow lagi. Marshmallow di sini dia itu seperti manisan dan teksturnya seperti sebuah busa. Kesimpulan penelitian itu menunjukkan beberapa hal, yakni pertama, mereka memiliki keunggulan dalam hal konsentrasi dan logika. Kedua, dalam hal persahabatan, mereka mampu menjaga hubungan baik dan orang lain. Ketiga, mereka mampu bertahan di bawah tekanan serta bersabar demi mendapat kebaikan lebih banyak. Firman Tuhan dari Titus 2 ayat 11-15 berisi peringatan Paulus kepada jemaat lewat pelayanan Titus agar jemaat menyadari akan kasih karunia yang dianugerahkan Allah bagi mereka. Paulus sangat memahami karakter jemaat Kretia yang memiliki kecenderungan melepas kontrol dalam berbohong, buas, rakus, dan pemalas. Dalam Titus 1 ayat 12 mengatakan, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kretia pembohong, binatang buas, pelahap, dan pemalas. Rakus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keinginan untuk memperoleh lebih banyak dari yang diperlukan. Orang yang demikian tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Ia selalu dibayangi oleh kegelisahan dan kekhawatiran. Kadang dalam kehidupan kita sering merasakan tidak puas dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Kita sering ingin mempunyai segala dan selalu ingin melebihi orang lain. Kita sering ingin memenuhi keinginan daging kita. Paulus mengingatkan bahwa mereka hidup ini hanya bersandar kepada kasih karunia Allah. Kasih karunia itu mendidik manusia untuk mampu menahan diri, tulus, dan setia kepada Allah. Itu sebabnya menanggal keinginan duniawi dan hidup sesuai kehendak Allah sangat sulit bagi jemaat Kretia. Bila jemaat Kretia cermat menangkap maksud baik Allah, anjuran
kejujuran menahan diri, mengajarkan ketegaran, kemampuan menangkat diri dan emosi, melatih diri untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tujuan kasih karunia Allah bagi kehidupan jemaat ialah untuk mengingatkan mereka supaya meninggalkan kefasikan keinginan-keinginan duniawi dan menjadikan hidup bijaksana, adil dan tekun beribadah. Rasul Paulus mengingatkan Titus memberitakan kasih karunia ini bagi semua orang. Semua hasil yang baik dan berkualitas membutuhkan proses yang sangat lama. Berhasil atau tidaknya itu tergantung dari ketekunan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, kasih karunia yang menyelamatkan akan mendidik kita untuk mampu membangun hidup yang baru. Ada 3 ciri utama, yaitu bijaksana, adil dan beribadah. Bijaksana di sini ialah kemampuan menahan diri terhadap dosa dan memilih melakukan kebenaran firman. Yang kedua ialah adil, yang berarti kita memberitakan hak yang seharusnya kepada seseorang sebagaimana kita juga menginginkannya dari orang lain. Yang terakhir di sini adalah ibadah, yaitu berarti kita mempersembahkan tubuh kita dan apa yang kita miliki untuk melayani dan memuliakan Dia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kasih karunia Allah menyatakan dalam kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan sekarang ini. Kasih karunia itu nyata lewat keluarga Yusuf dan Maria. Kerelaan Maria mengandung bayi Yesus dan ketulusan Yusuf menerima rancangan Tuhan dalam keluarga mereka membuat semua orang menerima kasih karunia itu. Kasih karunia adalah cara yang dipakai Allah untuk memuliakan hubungan dengan manusia yang rusak karena dosa dan menyelamatkan umat manusia yang seharusnya binasa. Keselamatan yang terjadi dalam keluarga Yusuf hendak dinyatakan bahwa keselamatan terjadi bagi setiap keluarga. Setiap keluarga yang menyadari bahwa keselamatan telah terjadi dalam keluarganya tentulah menaruh pengharapan terhadap yang memberi keselamatan itu. Mungkin ada yang sementara mengalami masalah karena kesulitan ekonomi, penyakit, merasa tidak dihargai, kemiskinan, susah mendapat pekerjaan dan lain-lain. Namun firman Tuhan dan tema malam ini menyatakan bahwa Allah peduli terhadap semua orang. Keluarga Yusuf menjadi contoh bahwa mereka tetap bersabar dalam kesulitan ketika Maria melahirkan dan di kandang domba. Kehadiran gembala yang menceritakan tentang kejadian yang luar biasa yang merayakan alamiah menjadi bukti bahwa keselamatan sungguh telah nyata dan berawal dari keluarga Yusuf. Keselamatan itu juga telah terjadi dalam keluarga kita. Mari menikmati keselamatan itu dengan tetap mengasihi semua orang dengan yang lain. Kita memperlihatkan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan dengan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus yakin akan keselamatan kita. Biarlah Roh Kudus bekerja makin nyata dalam diri kita, sehingga hidup kita bisa mencerminkan rasa syukur kita atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus.